Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya sudah mempersiapkan cangkang ketupat, beras, daging ayam, ati ampela, dan bumbu dapur lainnya untuk membuat beberapa masakan yang akan diolah sebelum hari raya tiba. Selamat menonton. Pertama-tama saya akan mencuci beras ini dengan kapur sirih. Sebelum direbus, ketupat yang terlebih dahulu direndam di dalam air kapur sirih akan membuat tekstur ketupat menjadi padat. Dan air kapur sirih juga dapat membuat tekstur ketupat atau lontong jadi lebih kenyal dan tahan lama. Jadi mam semua tidak butuh tambahan bahan pengawet lagi deh. Untuk kentang juga saya gunakan kapur sirih agar lebih renyah dan gurih. Jadi mam semua tidak perlu menggorengnya berulang kali, cukup direndam. Sudah beres mencuci beras dan kentang, lanjut saya akan merebus daging ayam dan ati ampelanya terlebih dahulu. Tujuannya agar daging ayam dan ati ampela tidak bau anyir. Nah, sudah matang merebus daging ayam dan ati ampelanya, kita matikan kompor. Lanjut saya akan mengisi cangkang ketupat ini dengan beras yang sudah direndam dengan air kapur sirih tadi. Kita isi cangkang ketupat ini, tapi jangan sampai penuh ya teman, hanya setengah bagian saja. Agar hasil ketupatnya bagus. Kalau kebanyakan, ketupatnya keras banget nantinya. Kita isi cangkang ketupatnya sampai habis. Sudah beres diisi cangkang ketupatnya, saya bagi menjadi 2 ikat. Kemudian ikatannya digunting agar rapi dan gampang ketika akan dimasukkan ke dalam panci. Saya siapkan 2 buah panci masing-masing untuk membuat sayur lodeh dan untuk memasak ketupat. Di sini ada bumbunya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, tomat, gula jawa, daun salam, dan air santan kelapa. Sesudah matang sayuran yang tadi, lalu kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah diiris. Lalu ditambahkan garam, dan santan kelapa parutnya. Ketika airnya sudah mendidih, lalu kita masukkan ketupat yang sudah diisi tadi. Dan usahakan ketupatnya harus terendam ke dalam rebusan air panci tersebut ya mam. Lalu di atasnya kita tutup memakai saringan ini, ditambah dengan tutup panci. Lalu kita rebus selama 5 menit.
Sesudah 5 menit kita matikan kompor dan biarkan selama 30 menit. Nah, sayur lodehnya sudah matang, saya matikan dulu kompornya ya. Sesudah 30 menit lalu direbus kembali selama 7 menit dan matikan kompornya. Sudah itu biarkan kurang lebih setengah jam. Sambil menunggu ketupatnya dingin, saya akan menggoreng kentangnya dulu. Kemudian ati ampela ayam. Rencananya saya mau membuat sambal goreng kentang ati ampela ayam. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya gimana merebus ketupat tadi. Lumayan kan teman, hasilnya halus, matang, dan tentunya hemat gas juga. Dengan cara seperti ini kita jadi bisa menghemat waktu dan gas. Nah, sekarang saya mau memasak opor ayam. Di sini ada bumbu-bumbunya. Bumbu yang akan dihaluskan 10 bawang merah, 6 bawang putih, dan 3 butir kemiri. Ditambah 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, dan 1 ruas kencur. Jangan lupa diberi sedikit air ya. Lalu kita blender sampai halus. Kemudian kita siapkan wajan untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah bumbu mulai menyusut, lalu kita masukkan 1 ruas lengkuas yang sudah diiris tipis dan 1 batang serai. Kemudian ditambahkan 2 sendok garam. Masukkan bumbu kaldu ayam. Dan masukkan setengah sendok teh jinten. Kemudian diaduk rata hingga bumbunya menyusut. Lalu masukkan 3 lembar daun jeruk. Dan ditambahkan ladaku merica bubuk secukupnya. Lalu kita masukkan santan encernya. Kemudian ditambahkan gula merah secukupnya. Di sini saya pakai 2. Lalu ditambahkan kaldu ayam secukupnya. Dan dimasukkan potongan daging ayam yang sudah direbus tadi. Bisa ditambahkan bubuk kayu manis dan 2 biji cengkeh, tapi itu opsional ya teman, selera kita. Aduk terus agar santan kelapanya tidak pecah. Lalu tambahkan santan kental instan. Di sini saya memakai santan kara. Dan kalau ada bisa ditambahkan potongan tahu goreng.
Santan kentalnya hanya dipakai seperempatnya saja ya teman, karena tadi udah memakai santan encer. Lanjut kita bikin sambal goreng kentang ati ampela. Di sini sudah tersedia bumbu-bumbunya. Nanti saya tulis di description box ya teman. Saya juga menggunakan kemiri, merica bubuk ladaku, garam, kaldu ayam, dan santan instan kara. Bumbu yang kita haluskan 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, dan 1 ruas jahe. Sebelum di blender jangan lupa diiris tipis dulu ya, agar lebih gampang dalam memblendernya. Lalu kita masukkan 10 buah cabai merah besar dan 10 buah cabai merah keriting. Tak lupa saya mau mengucapkan terima kasih karena teman mau menonton hingga menit terakhir, dan juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video berikutnya.